Sejauh ini, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Hal ini didukung oleh besarnya area penanaman kelapa sawit yang selalu meluas setiap tahunnya. Akibatnya, angka ekspor kelapa sawit pun mencapai angka yang tertinggi di dunia. Tercatat Indonesia memiliki lahan sawit seluas lebih dari 10 juta hektar untuk ditanami tiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas Perkebunan, pada tahun 2023 lalu, luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 16,8 juta hektar yang tersebar di berbagai pulau, terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selain karena luas area perkebunannya, faktor lain yang mendukung Indonesia menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia adalah karena kombinasi faktor sejarah, geografis, ekonomi, perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintah. Sejarah kelapa sawit di Indonesia berasal pada tahun 1848 ketika orang Belanda membawa 4 biji kelapa sawit dari Bourbon, Mauritius, dan Hortus Botanicus, Amsterdam, Belanda. Keempat biji kelapa sawit itu kemudian ditanam di kebun raya Bogor dan ternyata berhasil tumbuh dengan subur. Pada tahun 1853 atau 5 tahun setelah ditanam, pohon kelapa sawit di kebun raya Bogor menghasilkan buah. Biji-biji kelapa sawit itu kemudian disebar secara gratis, termasuk dibawa ke Sumatera pada tahun 1875 untuk menjadi tanaman hias di pinggir jalan karena pohonnya yang eksotis. Semula, orang-orang Belanda tidak terlalu menaruh perhatian besar terhadap kelapa sawit. Mereka lebih mengenal minyak kelapa. Namun, revolusi industri yang terjadi di Eropa mendorong terjadinya lonjakan permintaan terhadap minyak. Pada akhir abad ke-19, minyak kelapa sawit mulai dikenal sebagai bahan alternatif untuk minyak nabati lainnya yang digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan pelumas. Hal ini mendorong pemerintahan Hindia Belanda mencoba melakukan penanaman kelapa sawit di beberapa tempat. Percobaan penanaman kelapa sawit pertama kali dilakukan di Karisidenan Banyumas antara tahun 1856 hingga tahun 1870. Namun tidak menghasilkan minyak yang baik meski berbuah 4 tahun lebih cepat dibandingkan di Afrika yang membutuhkan waktu 6 hingga 7 tahun. Selanjutnya, percobaan penanaman kedua dilakukan pemerintah Hindia Belanda di Palembang, tepatnya di Muara Enim pada tahun 1869, di Musi Ulu tahun 1870, dan di Belitung pada tahun 1890. Namun, hasilnya masih kurang baik karena cuaca di Palembang yang tidak cocok. Hal yang sama juga terjadi di Banten, meski coba dilakukan perkebunan kelapa sawit pada tahun 1895. Tidak disangka, ternyata kelapa sawit tumbuh subur di Deli, Sumatera Utara, yaitu pada tahun 1870-an, sehingga bibit-bibit kelapa sawit dari daerah ini terkenal dengan nama kelapa sawit Deli Dura. Pada awal abad ke-20, kelapa sawit mulai dikembangkan sebagai komoditas komersial di Indonesia. Beberapa perusahaan asing membuka lahan perkebunan mereka di sini. Kehadiran perusahaan perkebunan asing juga didorong oleh pemberlakuan Undang-Undang Agraria atau Agrariswet oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870. Undang-undang ini memberikan konsesi berupa hak guna usaha atau hak EPFATS kepada para pemodal asing. Perkebunan kelapa sawit berskala besar kemudian dibuka untuk pertama kalinya pada tahun 1911 oleh perusahaan yang didirikan oleh Adrien Hallet asal Belgia di pantai timur Sumatera, tepatnya di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara dan Sungai Liat Aceh, melalui perusahaannya yang bernama Sungai Liput Kalter Matsapits dengan luas 5.123 hektar.
Perkembangan kelapa sawit kemudian dipercepat oleh pengusaha perkebunan Belanda lainnya seperti Karel Fredrik Hol yang memperluas lahan perkebunan di Sumatera. Hingga tahun 1930-an, Sumatera menjadi pusat produksi kelapa sawit di Hindia Belanda dengan hasil yang sebagian besar diekspor ke Eropa. Perkebunan kelapa sawit modern berkembang pesat setelah kemerdekaan, terutama pada tahun 1980-an dengan dukungan pemerintah untuk mengembangkan komoditas ini sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Pada periode ini, kelapa sawit menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia. Sementara Sumatera tetap menjadi pusat produksi, wilayah lain seperti Kalimantan mulai berkembang pesat sebagai wilayah ekspansi baru untuk perkebunan kelapa sawit. Pada awal tahun 2000-an, Indonesia berhasil melampaui Malaysia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Salah satu faktor utama yang mendukung Indonesia menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia adalah kondisi geografis dan iklim yang mendukung. Mengutip dari laman Forbes bahwa tanaman kelapa sawit banyak dibudidayakan di kawasan hutan hujan tropis. Seperti yang kita tahu, negara Indonesia adalah negara beriklim tropis yang diberkahi dengan tanah yang subur. Saat ini, Indonesia memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit sekitar 16,4 juta hektar yang tersebar di berbagai pulau, terutama Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lahan-lahan ini memiliki iklim tropis yang cocok untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit, yaitu dengan curah hujan tinggi, suhu udara hangat, dan intensitas cahaya matahari cukup. Selain itu, tanah di Indonesia juga memiliki kandungan hara yang baik untuk tanaman kelapa sawit. Faktor lain yang mendukung Indonesia menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia adalah faktor ekonomi. Minyak kelapa sawit memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, seperti rendemen yang tinggi, biaya produksi yang rendah, stabilitas oksidatif yang baik, serta ketersediaan sepanjang tahun. Minyak kelapa sawit juga memiliki berbagai aplikasi dalam industri makanan, kosmetik, farmasi, bahan bakar, dan oleokimia. Oleh karena itu, permintaan pasar terhadap minyak kelapa sawit terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan besarnya potensi dan keunggulan yang dimilikinya, industri minyak kelapa sawit di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi. Beberapa negara tujuan utama ekspor minyak kelapa sawit Indonesia adalah India, Cina, Uni Eropa, Pakistan, Bangladesh, dan Afrika. Perkembangan teknologi memainkan peran krusial dalam menjadikan Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Penggunaan teknologi modern dalam budidaya dan pengelolaan kelapa sawit telah memungkinkan peningkatan efisiensi dan hasil produksi. Di sektor budidaya, penerapan teknik agronomi canggih seperti penggunaan bibit unggul yang tahan hama dan penyakit, serta mampu menghasilkan lebih banyak buah tandan segar menjadi kunci utama. Bibit ini dirancang untuk tumbuh optimal di iklim tropis Indonesia dengan potensi hasil panen yang jauh lebih tinggi dibanding bibit konvensional. Sebagai catatan tambahan, Indonesia sendiri telah memiliki lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan yang bergerak di bidang kelapa sawit seperti Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, dan beberapa lembaga penelitian lain. Lembaga-lembaga ini berperan dalam menghasilkan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas minyak kelapa sawit
seperti pemuliaan benih unggul, pengendalian hama dan penyakit, pengolahan limbah menjadi energi terbarukan, dan lain-lain. Peran pemerintah Indonesia sangat besar dalam menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas andalan nasional. Dukungan ini datang dalam bentuk kebijakan strategis yang mendorong pertumbuhan industri kelapa sawit, baik dari aspek budidaya, pengelolaan lahan, hingga pengembangan pasar internasional. Salah satu kebijakan utama adalah program transmigrasi yang dimulai pada era Orde Baru. Program ini mendorong perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke wilayah-wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan dengan tujuan untuk membuka lahan baru, termasuk untuk perkebunan kelapa sawit. Selain itu, pemerintah menerapkan sistem kemitraan inti plasma, di mana perusahaan besar bekerja sama dengan petani kecil untuk mengelola perkebunan kelapa sawit. Petani kecil diberi lahan dan bimbingan teknis oleh perusahaan, sementara hasilnya dibagi secara adil, menciptakan sinergi yang memperluas produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah juga memberikan insentif untuk menarik investasi, seperti keringanan pajak, kemudahan perizinan, dan subsidi bagi industri hilir seperti biodiesel. Salah satu langkah strategis adalah pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS pada tahun 2015 yang mendukung program biodiesel, sertifikasi keberlanjutan, dan riset untuk meningkatkan produktivitas. Infrastruktur juga ditingkatkan, termasuk pembangunan jalan dan pelabuhan untuk memperlancar distribusi hasil kelapa sawit, terutama di daerah yang terpencil. Selain mendorong ekspansi, pemerintah juga fokus pada keberlanjutan melalui kebijakan moratorium pembukaan hutan primer dan lahan gambut. Sertifikasi keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO diwajibkan untuk memastikan praktek ramah lingkungan dalam produksi kelapa sawit. Program replanting juga digalakan untuk meningkatkan produktivitas kebun yang sudah tua tanpa perlu membuka lahan baru. Berbagai kebijakan ini berhasil menjadikan Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, meskipun tantangan seperti isu lingkungan, konflik lahan, dan tekanan internasional tetap menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.